Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 2? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 2, yang mana kita masih di jilid 2A, tema 1 hidup rukun. Dan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan untuk tema 1 sub tema 2. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 2. Dan jangan lupa adik-adik sekalian untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap belajar, dan juga semoga selalu dijauhkan dari penyakit ataupun wabah yang sedang melanda negeri kita tercinta. Oke, langsung saja kita menuju ke tema 1 subtema 2 ya. Subtema 2 ini hidup rukun dengan teman bermain. Kalau di subtema 1 kemarin adalah hidup rukun di rumah, sekarang hidup rukun dengan teman bermain ya. Kita mulai dari pendamping pembelajaran 1 muatan bahasa Indonesia ya, KD 3.1. Ini tentang kalimat ajakan ya. Kita lihat di sini ya. Ada contohnya, Jonas, ayo kita bermain bola basket di lapangan. Lah, ini adalah contoh kalimat ajakan. Jadi pernahkah kamu mengajak teman bermain? Nah, ini kalimat ajakan isinya mengajak atau meminta orang lain melakukan sesuatu. Nah, ciri kalimat ajakan itu apa? Ciri kalimat ajakan itu ada kata ayo ataupun mari ya, misalnya mari kita bermain bersama, atau ayo kita bermain bersama. Contohnya nih ya, ayo kita bermain bola basket di lapangan. Mari kita pergi bersama ke, misalnya ke lapangan. Lah, itu adalah contoh-contoh kalimat ajakan. Jadi ciri-cirinya tadi ada dua kata ini ya, ayo ataupun mari ya. Kalau ada kata ayo, ada kata mari, itu adalah kalimat ajakan. Nah, coba sekarang kita lihat di sini ya, di ayo berlatih menyebutkan isi teks yang berisi ajakan dan menceritakan cerita berdasarkan urutan gambar. Nah, oke. Di sini ada untuk yang nomor 1, kita diminta untuk memberi garis bawah yang merupakan kalimat ajakan. Oke, kita baca terlebih dahulu ya. Ini percakapan antara Komang dan Maria. Komang, ayo kita bermain boneka, Mar. Kemudian Maria menjawab, maaf Komang, aku tidak punya boneka. Ayo kita bermain bekel saja. Kemudian Komang menjawab, ayo aku juga suka bermain bekel. Namun aku tidak punya bekel. Kemudian Maria menjawab, aku punya bekel Komang. Kemudian Komang, baiklah, mari kita bermain bersama. Oke ya. Di sini kita diminta untuk memberi garis bawah yang merupakan kalimat ajakan. Oke, kita beri garis bawah bersama-sama ya sekalian ya. Jadi kalimat ajakan tadi kuncinya ada kata ayo dan juga mari. Berarti ini yang pertama ya, ada ayo kita bermain boneka Mar. Lah, ini adalah kalimat ajakan, kita garis bawah ya, ini ya. Kemudian ada lagi, ini ada kata ayo kita bermain bekel saja. Lah, ini juga kalimat ajakan, kita beri garis bawah adik-adik sekalian ya. Kemudian ada lagi, ayo aku juga suka bermain bekel. Nah, ini juga mengajak bermain ya, mengajak bermain bekel. Aku suka bermain bekel. Nah, Komang. Kemudian masih ada lagi ya, aku punya bekel Komang. Nah, baiklah, mari kita bermain bersama. Ini juga mengajak untuk bermain bersama ya, ini ya. Jadi kalimat yang mengandung kata ajakan ya, berarti ya, atau kalimat ajakan itu ada di ini, ayo kita bermain boneka Mar. Kemudian ada ayo kita bermain bekel saja. Ayo aku juga suka bermain bekel. Kemudian mari kita bermain bersama. Itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 ya yang mengandung kalimat ajakan. Oke, itu nomor 1. Kita ke halaman berikutnya ya, di halaman 2. Nah, ini tuliskan urutan gambar nomor 1, 2, dan 3 pada percakapan berikut, lalu kerjakan soal-soalnya. Oke, kita lihat di sini ya.
Ini ada dua orang anak, yaitu Jonas dan juga Dedi ya. Mereka berdua sedang bermain sepeda lah. Tanpa sengaja ini Dedi dan Jonas bertabrakan ya ini. Oke, kita lihat di sini. Jadi urutan yang nomor 1 ini ya. Aduh, kakiku sakit. Maaf ya, Ded, aku tidak sengaja. Jadi mereka berdua tidak sengaja bertabrakan. Kemudian setelah itu Jonas menolong Dedi. Ini yang kedua. Tolong aku, John. Tentu, Dedi, mari aku bantu berdiri. Lah ini yang kedua ya. Jadi setelah bertabrakan kemudian Jonas menolong Dedi yang jatuh ya. Kemudian yang ketiga, ayo aku antar pulang ke rumah. Terima kasih, John. Nah setelah itu Jonas mengantar Dedi pulang ke rumah. Ini yang ketiga. Oke, selanjutnya untuk yang pertanyaan A, ajakan apa yang diucapkan Jonas pada Dedi ya. Jonas mengajak pada Dedi apa? Lah ini ya. Ajakannya ada, ayo aku antar pulang ke rumah. Ini ajakan Jonas. Kemudian ada lagi enggak ini? Mari aku bantu berdiri. Ini juga ajakan yang diucapkan Jonas ya. Jadi ada dua. Ayo aku antar pulang ke rumah sama mari aku bantu berdiri, ada dua. Di sini udah saya tuliskan ya adik-adik sekalian. Nah ini. Jadi untuk yang nomor 2A itu ayo aku antar pulang ke rumah sama mari aku bantu berdiri. Itu untuk nomor 2A. Selanjutnya yang B, mengapa Jonas meminta maaf pada Dedi? Lah tadi udah saya ceritakan ya. Jadi mereka berdua sedang bermain sepeda bersama tetapi tidak sengaja ya. Dedi menabrak tidak sengaja. Karena tidak sengaja menabrak Dedi saat bermain. Jadi Jonas itu tidak sengaja menabrak Dedi saat bermain sepeda. Itu jawabannya untuk yang nomor 2B ya adik-adik sekalian. Nah ini. Kemudian untuk yang C, nomor 2C, pertanyaannya, siapakah yang mengantar Dedi pulang ke rumah? Nah, yang mengantar Dedi pulang ke rumah adalah Jonas. Tadi sudah saya tuliskan ya. Jadi jawabannya untuk yang C adalah Jonas. Ini ya. Jadi A, B, C silahkan kalau ada yang mau disalin untuk yang nomor 2 ini. Oke, kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya. Ada muatan pelajaran SBDP. Ini menjelaskan tentang keseharian dalam tari ya. Jadi gerakan-gerakan mulai dari gerakan kepala, gerakan tangan ataupun gerakan kaki ya. Contoh gerakan kepala itu apa? Menengok ke kanan, menengok ke kiri ya. Kemudian bermain ini gerakan kepala ya. Mungkin mengangguk ke depan, ke belakang, itu juga sama gerakan kepala ya. Selain tengok kanan, kiri, mengangguk ke depan, kemudian ke belakang lah. Kalau contoh gerakan tangan, nah misalnya nih gerakan bermain layang-layang, berarti tangannya gini ya, narik-narik gini ya adik-adik sekalian ya. Ini ditarik-tarik. Kemudian gerakan memetik bunga lah gini. Gerakan memetik bunga, kemudian gerakan menyapu lah, pakai tangan 2 boleh, tangan 1 juga boleh. Ini adalah gerakan menyapu. Itu contoh gerakan yang menggunakan tangan. Sedangkan gerakan yang menggunakan kaki, nah ini misalnya berjalan, adik-adik bisa dipraktekkan ya. Berjalan seperti apa? Berlari, nah tentunya lebih jauh lagi langkahnya kalau berlari. Kemudian ada melompat lah, dengan kedua kaki kalau melompat ya. Nah ini adalah contoh gerakan yang dapat ditiru dalam tarian ya. Contoh gerakan sehari-hari yang dapat ditiru dalam tarian. Nah sekarang keterampilan kerja praktek, adik-adik diminta untuk melakukan gerakan kepala, tangan, dan kaki sesuai hitungan ya, seperti contoh tadi. Kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya ya, karena ini diperlukan praktek, adik-adik bisa mempraktekkan sendiri, misalnya melambai, memetik, berjalan, menggeleng, lah itu. Selanjutnya di muatan pelajaran matematika ini membandingkan dua bilangan ratusan ya. Ratusan itu berarti ada 3 angka ya. Nih, cara membandingkan bilangan ratusan, yang pertama, bandingkan ratusannya terlebih dahulu. Jika ratusannya sama, bandingkan puluhan. Nah, kalau puluhannya sama, yang dibandingkan adalah satuan ya. Ini saya beri contoh di sini aja, misalnya ini ya, 324 sama 334. Nah ini contohnya. Kalau kita lihat di sini ratusannya sama 300 lah.
maka yang kita lihat adalah puluhannya. Ini 20 sama 30. Oh, ternyata lebih banyak yang ini, berarti ini lebih sedikit atau lebih kecil, maka dituliskan 324 itu lebih sedikit atau lebih kecil ya. Nah, ini ditulis lebih kecil atau lebih sedikit lah. Ini pembandingannya seperti ini ya, atau pakai tanda lebih kecil itu tandanya seperti ini ya adik-adik sekalian. Nah, ini lebih kecil. Kalau lebih besar berarti kebalikannya. Jadi ini ada tanda lebih kecil, ini lebih besar, ini sama dengan. Nah, yang kita lihat angka yang di depan, kalau ini lebih sedikit dibandingkan yang belakang berarti ini tandanya lebih kecil ya. Jadi yang dibandingkan pertama ratusannya. Misalnya lagi ya, ini ada 486 sama 528. Nah, ini kita lihat di sini. 400 sama 500 berarti 400-nya lebih sedikit atau lebih kecil. Kita beri tanda seperti ini. Ya. Satu lagi sekarang. Misalnya 338 sama 332. Nah, ini kita lihat. Ini ratusannya sama, puluhannya sama, maka yang kita lihat adalah satuannya. Satuannya ini 8 sama 2. Oh, 8 berarti lebih besar dibandingkan 2. Maka kita beri tanda lebih besar. Ini ya, sesuai dengan penjelasan ini ya adik-adik sekalian ya. Oke, kita ke ayo berlatih. Ya. Tuliskan sama banyak, lebih banyak atau lebih sedikit ya, sama ya, lebih kecil, lebih besar, sama dengan atau lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Nah, kita diminta menuliskan pakai kata ya berarti. Oke. Sekarang berarti kita cek satu-satu ya. Ini berarti 100 ya, kalau ini 10 ya, seperti yang sudah dijelaskan. Lah, ini baru satuan. Oke. Kita lihat di sini. Berarti ada 200 berapa ini? 30 ya, karena ini ada 3. Ini 1 2 3 4 5. 235. Sekarang ya ini, nah ratusannya sama ya. 200, puluhannya ada 1 2 3 4 5. 253. Oke. Kalau seperti ini berarti yang di sini lebih banyak apa lebih sedikit? Nah, 200-nya sama. Ini 30, ini 50. Berarti di sini lebih sedikit karena 30, maka kita tuliskan yang nomor 1 adalah lebih sedikit. Lebih sedikit ya. Gitu ya adik-adik sekalian. Kemudian nomor 2 ini 100 ini 1 2 3 4 5. Ini 50, ini 1 2 3 4 5 6. 156. Kalau ini 100 tuh 2 3 130 1 2 3 4 5 6 136. Nah, kira-kira 100-nya sama, ini 50, ini 30, berarti ini lebih banyak ya, karena 50 ini 30. Kita tulis saja lebih banyak. Oke. Sekarang nomor 3 ya, ini 100, ini berarti 10. 1 ini 1 2 3 4 5. Ini 5 berarti 115. Yang ini 130 1 2 3 4 5. 135. Berarti 100-nya sama, ini 10, ini 30, berarti ini lebih sedikit. Gitu ya adik-adik sekalian. Lebih sedikit. Nah, nanti kalau udah kelas 3 atau kelas 4 mungkin ada lebih kecil, lebih besar, pakai tanda seperti yang dijelaskan di depan tadi ya. Oke, mungkin ini adik-adik sekalian untuk pendamping pembelajaran 1, untuk pendamping pembelajaran 2 di tema 1 subtema 2 kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk pertanyaan dan saran bisa dituliskan di kolom komentar. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.